Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa pernyataan dan juga pertanyaan dari orang-orang yang sempat menonton video saya dan mereka memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas kurang lebih ada 3 komentar yang diberikan oleh 3 orang yang berbeda. Nah, komentar pertama itu diberikan oleh Willy Anugrah. Nah, ini dia mengomentari video saya yang berjudul "Sering dikunjungi Presiden, Labuan Bajo semakin miskin". Komentar Willy Anugrah seperti ini: "Kamu bantuin dong, jangan cuma tahu kritik". Nah, jadi si Willy Anugrah ini saya tidak tahu latar belakangnya, apakah dia adalah seorang pegawai yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat, ataukah dia adalah seorang pendukung fanatik Jokowi. Tapi saya ingin menjawab komentar dia pada kesempatan ini. Nah, menurut dia, saya perlu memberikan bantuan kepada pemerintah dan tidak cuma memberikan kritik. Saya kira dengan memberikan kritik kepada pemerintah atau memberikan kritik berkaitan dengan implementasi kebijakan pariwisata di Labuan Bajo, saya sebenarnya dalam hal ini membantu pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Karena apa yang saya kritik itu sebenarnya berdasarkan pengamatan saya selama berada di Labuan Bajo. Dan kebetulan pada tahun 2021 saya membuat penelitian dalam kaitan dengan pembangunan dan pariwisata di Labuan Bajo. Dan video yang saya buat itu adalah bagian kecil dari temuan saya di Labuan Bajo. Jadi saya kira Bung Willy Anugrah tidak perlu terlalu terlalu fanatik ya dengan pemerintah, terutama pemerintah Jokowi, karena banyak sekali orang NTT, terutama orang Flores, yang sangat fanatik dengan Jokowi. Menurut saya, kritik adalah hal yang biasa. Kritik itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bernegara. Kenapa? Karena ya manusia itu tidak sempurna, maka kritik itu selalu dibutuhkan. Walaupun orang yang kita kritik itu kita anggap dia seperti manusia yang sempurna, baik dan lain sebagainya, tapi kritik itu tetap ada. Karena selagi Anda manusia, Anda pasti pernah dan akan melakukan kesalahan. Oke, kurang lebih seperti itu Bung Willy. Saya mohon maaf jika mungkin jawaban saya ini mengganggu perasaan Anda. Saya tidak bermaksud demikian, tapi saya ingin mengklarifikasi pernyataan Anda dan saya ingin membeberkan posisi saya berkaitan dengan komentar Anda. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan sekaligus pernyataan kedua itu muncul dari Kuda Sumba. Saya tidak tahu siapa ini Kuda Sumba. Dia memberikan komentar untuk video saya yang berjudul "Konflik Agama itu Hoaks Terbesar di Dunia". Komentar Kuda Sumba adalah sebagai berikut: "Surga dan neraka itu adalah hoaks terbesar di dunia. Kira-kira kalau begini, ada yang percaya tidak?" Oke, pembicaraan terhadap konsep surga dan neraka itu memang pembicaraan yang sudah terjadi sejak lama. Para pemikir, baik itu pemikir yang punya basis agama maupun yang tidak punya basis agama, pernah memikirkan soal ini. Apakah ada surga? Apakah tidak ada surga? Nah, kenapa pembicaraan soal surga dan neraka itu tidak bisa masuk dalam ranah yang ilmiah ya? Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah apakah neraka dan surga itu ada.
soal surga dan neraka itu adalah konsep yang lahir dalam banyak agama ya. Walaupun tidak semua agama, tapi banyak agama memiliki konsep soal surga dan neraka. Kalau tidak salah, agama Buddha tidak memiliki konsep surga dan neraka. Kenapa? Karena kalau manusia saat hidupnya tidak baik atau tidak menjadi manusia sempurna atau Buddha, dia bisa hidup atau terlahir kembali sebagai orang lain. Saya pikir kepercayaan seperti ini juga hadir dalam kepercayaan masyarakat yang beragama Hindu kalau tidak salah. Tapi di Hindu mereka punya konsep tentang Tuhan. Jadi kemungkinan ada konsep tentang surga dan neraka. Saya pernah berdiskusi dengan seorang profesor dari Norwegia yang menekuni wayang, namanya Sten Christiansen. Dia katakan konsep tentang pintu surga dan neraka sebenarnya diadopsi dari Hindu ya. Kenapa seperti itu? Karena dalam cerita-cerita soal dewa-dewa di agama Hindu itu terbersit ada konsep soal pintu surga, dan ada orang yang menjaga pintu surga itu, dan konsep soal pintu surga itu akhirnya diadopsi oleh Kristianitas, misalnya Petrus sebagai pemegang kunci surga. Jadi sebenarnya itu diadopsi dari agama Hindu menurut Profesor Sten Christiansen yang adalah teman saya. Nah, kita kembali, apakah surga dan neraka itu adalah hoax terbesar di dunia? Saya tidak berani mengatakan bahwa konsep surga dan neraka adalah hoax terbesar di dunia. Kenapa? Karena saya tidak bisa memastikan itu secara 100%. Karena saya dan mungkin Anda dan yang lain yang menonton video ini, kita semua belum pernah meninggal ya. Jadi untuk masuk surga dan neraka itu kita harus meninggal dulu, baru kita tahu bahwa surga itu ada dan neraka itu tak ada. Dan banyak orang atau manusia di dunia ini ya belum pernah meninggal dan belum bisa memastikan bahwa surga itu ada atau tidak. Karena itu pembicaraan soal surga dan neraka itu bukan berada pada ranah ilmiah intelektual, tapi dia lebih berada pada ranah iman dan dia lebih berada pada ranah iman. Jadi pembicaraan soal surga dan neraka kalau dibawa ke ranah intelektual itu tidak mungkin, karena dalam ranah intelektual, dalam ranah akademisi, segala sesuatu mesti punya kekuatan untuk dibuktikan atau diverifikasi. Kalau tidak bisa dibuktikan atau tidak ada peluang untuk membuktikan itu, maka sangat sulit untuk berbicara soal hal-hal yang tidak bisa diverifikasi seperti surga dan neraka. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Mungkin ini kurang terlalu jelas, tapi menurut saya untuk orang yang beriman seperti saya masih meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Tapi kalau saya berbicara sebagai seorang intelektual, saya tidak bisa mengatakan bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, karena saya sendiri tidak tahu. Jadi untuk soal ini sebagai seorang intelektual, saya bersifat netral. Mungkin lebih tidak ingin tahu untuk memberikan jawaban, karena saya tahu bahwa hal itu sulit untuk diverifikasi. Oke, itu pertanyaan kedua ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Jovan Octavianus. Nah, ini teman saya dulu ya. Waktu saya berkuliah di Jogja, kami tinggal satu kos. Dia memberikan pernyataan seperti ini. Keselamatan itu adakah? Dan surga dan neraka itu adakah? Ya, jadi kurang lebih sama dengan kuda Sumba. Oke, saya lagi-lagi sebagai seorang yang memiliki iman Katolik, ya tentu saya katakan bahwa keselamatan itu ada. Tapi sebagai seorang intelektual, saya mungkin bisa katakan seperti ini. Keselamatan itu ada sejak manusia berada di bumi ini.
Jadi misalnya Anda selamat dari kecelakaan, ya itu kan bisa disebut sebagai selamat. Lalu Anda hidup bahagia, Anda membantu orang lain, Anda membuat orang lain bahagia, Anda menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam konteks seperti ini, menurut saya keselamatan itu ada dan hadir. Nah, tapi saya ini kan bukan hanya sebagai seorang intelektual, sebagai seorang manusia yang berakal, tapi juga manusia yang beriman. Karena itu, saya ingin menggabungkan keduanya, bahwa keselamatan itu ada bukan hanya kini dan di sini, tapi nanti di akhir hayat kita. Artinya waktu kita meninggal itu ya, kita meninggal, kita memiliki kurang lebih dua kemungkinan, apakah diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dan keselamatan itu sangat bergantung pada, yang pertama, kebaikan Allah. Yang kedua, tata laku dan juga buah budi dan tingkah laku Anda ketika Anda masih hidup di dunia ini. Jadi kurang lebih dua hal ini menurut kacamata iman saya sebagai orang Katolik yang membuat Anda bisa selamat di akhirat nanti. Nah, oke. Jadi itu saja pembahasan saya soal pernyataan dari 3 komentar yang diberikan oleh para penonton di kanal YouTube saya. Untuk mereka yang mungkin ingin berdiskusi dengan saya, ingin berinteraksi dengan saya, bisa menulis komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Anda bisa menulis apa saja dan saya dengan senang hati ingin memberikan komentar balasan kepada Anda. Saya kira itu saja. Jika Anda tidak sepakat dengan saya, jangan lupa untuk menulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau Anda merasa bahwa apa yang saya bicarakan ini menarik, menggugah rasa intelektual dan juga iman Anda, jangan lupa Anda memberikan komentar, apresiasi, like, dan subscribe. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di Q&A di kesempatan yang lain. Mantap!